kesehatan untuk bisa mengikuti pelajaran. Kita harus bersyukur. Jadi sebelum belajar kita berdoa dulu. Siapa tadi yang duluan datang ke sekolah? Saya, Bu. Jam berapa nak tadi datang? Jam 7, bagus. Berarti si Palan itu sudah membiasakan kehidupan atau sikap disiplin. Dia nggak pernah datang terlambat ke sekolah. Siapa di sini yang sering terlambat? Azima. Iya, Azima. Terlambat bangun. Berarti si Azima nggak membiasakan disiplin. Kamu harus mencontoh kawanmu si Padlan ya. Semuanya nggak si Azima saja. Sikap disiplin itu sangat penting bagi kehidupan kita. Kenapa? Kenapa sangat penting? Ada yang bisa jawab? Dengan disiplin kita terbiasa hidup teratur. Ada jadwal belajar, jadwal jam tidur, semuanya diatur dengan baik. Sehingga jika semua diatur dengan baik, maka pencapaian cita-cita kita itu bisa kita capai dengan lebih mudah. Berarti besok jangan terlambat lagi ya, Azima. Iya, semuanya ya. Iya. Harus datang ke sekolah tepat waktu. Bagus, berarti si Palan dulu yang maju ke depan, nah yang memimpin doa. Sebelum belajar kita harus berdoa agar pelajaran kita dapat bermanfaat. Sebelum belajar kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Semua semangat di pagi hari ini. Semangat. Berdiri dulu semua. Biar lebih semangat lagi, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Lagu Garuda Pancasila. Semangat. Satu, dua, tiga, ya. Garuda Pancasila. Aku yang mendukungmu. Patriot proklamasi. Maju. Bagus, semua pada semangat menyanyikan lagu Garuda ya. Silakan duduk. Di bawah semua buku pakainya, buku temanya. Di bawah sekarang kita belajar tema 5. Tema 5-nya apa di situ? Nah, temanya? Benar, ekosistem. Coba dibuka dulu halaman 3. Buka bukunya halaman 3. Tapi sebelum belajar, Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ada 4 poin. Yang pertama, dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan, kalian nanti mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. Yang kedua, dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks bacaan, kalian mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan teks bacaan secara tepat. Yang ketiga, tujuannya setelah nanti kalian mengamati video, kalian mampu mengidentifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Yang keempat, dengan membuat bagan, kalian mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan baik. Inilah nanti tujuan pembelajaran kita di tema 5
tentang kehidupan. Lingkungan merupakan Suatu daerah tertentu disebut komunitas. bagus. Berarti lingkungan itu merupakan tempat hidup setiap makhluk hidup. Lingkungan terdiri dari berapa komponen? Ada dua. Yang pertama komponen biotik. Komponen biotik itu disebut juga komponen apa? Komponen yang hidup, betul. Contohnya tumbuhan. Semua makhluk hidup yang hidup berarti komponen biotik. Tumbuhan, hewan, makhluk hidup lainnya. Komponen yang kedua, abiotik. Kalau abiotik berarti tidak hidup. Seperti apa di situ contohnya? Betul. Apa lagi? Air. Dan bagus. Komponen biotik dan abiotik ini membentuk sebuah ekosistem. Jadi ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Betul. Makhluk hidup dalam ekosistem terdiri dari individu, populasi, dan komunitas. Individu itu adalah makhluk hidup tunggal. Individu-individu sejenis yang berkumpul menempati suatu daerah disebut populasi. Sementara populasi yang hidup saling berinteraksi disebut komunitas. Bagus. Coba diperhatikan teks bacaan kita dulu yang Ibu bagi tadi ada berapa paragraf? 3. Jadi setelah kalian cermati, kalian baca, tentukan pokok pikiran dari setiap paragraf teks bacaan tersebut. Masih ingat dengan pokok pikiran? Masih? Pokok pikiran adalah ide utama atau gagasan pokok dalam teks ataupun biasa disebut dengan inti dari permasalahan dari bacaan. Jadi nanti ada 3 paragraf, berarti ada 3 pokok pikiran. Pokok pikiran paragraf pertama ini. Yang kedua, ini ada nanti bagikan LKPD-nya ditulis di dalam LKPD. Untuk lebih cermatnya lagi, cara menentukan pokok pikiran itu ada 4 cara. Yang pertama, baca dulu teksnya semua secara seksama. Baca teksnya dulu. Kemudian, catat hal-hal penting yang kalian temukan. Yang ketiga, menandai kalimat awal ataupun kalimat akhir. Yang keempat, menandai pikiran pokok yang terdapat pada awal paragraf ataupun akhir paragraf. Kalimat inti ini biasanya ada di awal ataupun di akhir. Sudah bisa nanti menemukan pokok pikiran pada paragraf? Sudah? Mari kita bagi dulu kelompoknya menjadi 3 kelompok. Ayo dibuat dulu kelompoknya, dibuat dengan rapi, jangan ribut ya. Buat 3 video mengenai ekosistem. Mulai. Baik, sudah selesai nak mengamati videonya? Baik, dari video tadi berarti kalian sudah memahami apa itu ekosistem. Bagus. Iya. Berarti dari video tersebut kalian sudah memahami ekosistem. Apa itu ekosistem?
suatu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Benar, ekosistem itu adalah suatu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan bagus. 100 untuk Kiki. Tepuk tangan untuk teman kalian. Betul. Jadi apakah suatu ekosistem itu semua terdapat? Apakah dalam suatu lingkungan itu terdapat ekosistem yang sama? Dari video yang kalian amati tadi, apakah semua lingkungannya ekosistemnya itu sama? Tidak. Ada ekosistem apa saja? Ada ekosistem air, ada Betul. ekosistem darat dan ekosistem buatan. Betul. Ada ekosistem. Ini ada lembar kerja peserta didik. Masing-masing nanti dikerjakan, tapi pengerjaannya secara berdiskusi. Silakan didiskusikan bersama teman kelompoknya. Jadi Ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan LKPD. Ada berapa kegiatan? 4. Yang pertama pokok pikiran, yang kedua menyusun pertanyaan dari teks, yang ketiga mengisi ataupun menempel tabel, yang keempat membuat bagus. Ini hewan-hewannya nanti digunting-gunting, ditempel di tabel. Mana di situ kelinci, gunting, tempel sama. Jadi kegiatan pelajaran kita hari ini bisa kita simpulkan ada hewan.